pagi adik-adik sekolah minggu yang di rumah. Apa kabarnya hari ini? Pastinya Luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, hari ini kita boleh ada di minggu pertama di bulan keempat di tahun 2021. Tapi Bu Guru Fia tahu tidak hari ini tuh adalah hari Minggu yang spesial Bu Guru Fia. Spesial kenapa Bu Guru? Karena hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Juru Selamat kita. Ini membuktikan bahwa Tuhan kita itu tidak hanya mati, pada hari ketiga dia bangkit dan dia mengalahkan kuasa maut. Adik-adik yang di rumah, hari ini kita akan bersuka cita bersama-sama merayakan Hari Kebangkitan Tuhan kita. Semuanya kakak persilakan bangkit berdiri, kita buka ibadah kita pada hari ini. Kita menyanyi satu pujian yang mengatakan, rayakan Yesus rayakan. Semua tepuk tangan ya. Dari pujian Ku menang bersama Yesus Tuhan. Anak-anak kekasih, semua lipat tangannya, tutup matanya. Ibu Guru akan pimpin kita dalam doa votum. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan
karena pada pagi hari ini kami boleh dapat beribadah, boleh dapat menyembah Tuhan, dan kami bersyukur karena pada hari ini kami boleh dapat merayakan bagaimana Tuhan sudah bangkit dan Tuhan sudah hidup untuk kami, dan kami percaya bahwa saat ini kami bersuka cita karena Tuhan sudah hidup dan sudah bangkit dari kematian. Ya Tuhan, saat ini kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir, agar kami boleh dapat duduk diam, duduk tenang, memuji Tuhan dan sebentar mendengarkan firman Tuhan. Berkati juga untuk guru-guru yang memimpin pujian, yang akan menyampaikan firman, yang berdoa, biarlah senantiasa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Lanjut ibadah kami ya Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik sekolah minggu masih semangat memuji Tuhan? Masih dong pastinya. Kalau gitu kita lanjut memuji Tuhan, kita angkat pujian Yesus bangkit dan menang. Adik-adik sekolah minggu dipersilakan berdiri. Kita mau sama-sama mengikrankan pengakuan iman Gereja Kibait. Pengakuan iman kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita masih mau memuji Tuhan. Kembali kita memuji Tuhan dari pujian kita, Jagalah Hatimu Terhadap Tuhan. Jagalah hatimu terhadap
doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Sri Sertiati. Baik anak-anakku sekalian, semua duduk dengan rapi, kita mau berdoa syafaat. Sampaikan ucapan syukurmu dan sampaikan pergumulanmu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami persembahkan kepadamu pada pagi hari ini. Karena Engkau Allah kami yang sungguh baik, Engkau Allah kami yang sungguh mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, 1 minggu kami boleh jalani dengan baik. Anak-anak kami dalam berbagai aktivitas mereka, mereka yang bermain-main, mereka yang mengikuti pendidikan mereka. Kami bersyukur Tuhan selalu menjaga, Tuhan selalu menolong dan memberkati. Terima kasih hari ini, hari yang sangat indah. Tuhan menolong kami, mengingatkan kami, sehingga kami boleh mempergunakan kehidupan kami beribadah kepada Tuhan. Terlebih kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa hari ini hari di mana kami memperingati hari Tuhan Yesus hidup dari antara orang mati. Terima kasih oleh karena kasih-Mu yang sangat besar, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, menjadi manusia, mau menderita, mati di kayu salib, untuk menggantikan kami, untuk menanggung hukuman dosa kami. Dan terima kasih Engkau mengalahkan kematian itu. Engkau mengalahkan dosa dan Engkau bangkit dari antara orang mati untuk memberikan kemenangan, memberikan kehidupan yang kekal kepada setiap kami yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk anak-anak kami sekalian yang telah percaya kepadamu Tuhan, yang telah menerima Engkau sebagai Juru Selamatnya, yang akan masuk menikmati kebahagiaan di dalam surga. Saat ini kami bersyukur untuk pertolongan-Mu dalam keluarga masing-masing. Engkau telah menolong orang tua, kakak adik, bahkan semua anggota keluarga dalam beraktivitas. Demikian pun dalam pelayanan dan persekutuan kami bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan sudah menolong para bapak ibu guru kami di sekolah minggu. Boleh terus membimbing kami, mengarahkan kami, dan terus mendoakan kami. Saat ini Tuhan kami datang kepadamu, berdoa sepanjang ibadah kami, kiranya Tuhan menolong. Tetap beri ketenangan kepada sekalian anak-anak kami untuk boleh beribadah dengan tenang, boleh beribadah seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di sorga, saat ini kami datang berdoa dalam pertumbuhan anak-anak kami sekalian. Kiranya Tuhan tolong mereka bertumbuh dengan baik, bertumbuh seimbang. Tubuh mereka, pengetahuan mereka, mental mereka, terlebih dalam iman dan percaya mereka kepadamu. Kiranya Engkau menolong anak-anak kami bertumbuh dengan baik. Mereka dalam bermain-main setiap hari, kiranya Engkau jaga dan lindungi Tuhan, sehingga mereka semua tetap sehat, mereka semua dapat bermain-main terlindung dalam tangan kasih Tuhan. Anak-anak kami yang sudah sekolah, baik di TK, SD, SMP, kiranya Tuhan tolong mereka. Setiap hari mereka masih mengikuti pendidikan mereka secara virtual. Kami berdoa kiranya Tuhan terus menolong mereka, kiranya Tuhan terus beri semangat kepada mereka untuk boleh mengikuti pendidikan mereka dengan baik. Bapa kami di dalam sorga, kami berdoa kepadamu, mendoakan anak-anak kami sekalian. Mungkin ada di antara mereka yang saat ini dalam keadaan sakit, seperti teman kami Queen dan juga Bril, atau mungkin masih ada yang lain yang kami tidak sebut nama mereka. Engkau tahu secara pasti Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan berikan kesembuhan dan pemulihan kepada mereka. Kami berdoa mungkin ada di antara mereka yang sedang membutuhkan sesuatu, kiranya Tuhan pun akan menganugerahkan kepada mereka. Kami berdoa Tuhan, mendoakan keluarga, kami berdoa untuk orang tua, sekalian anak-anak kami, untuk kakak dan adik. Engkau berkati dalam kehidupan keluarga, beri kebijaksanaan, berikan hikmat kepada orang tua untuk boleh mengerahkan, membimbing anak-anak kami ke jalan kebenaran Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, kami berdoa, mendoakan untuk pelayanan kami bersama-sama dalam persekutuan sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati para bapak ibu guru kami, Tuhan berkati gembala kami, yang terus membimbing kami untuk terus bertumbuh dalam iman, dalam percaya kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkati mereka.
Kiranya melalui perayaan Paskah kami, di mana kami memperingati hari kebangkitan-Mu pada hari ini, kami akan semakin dekat kepada Tuhan, kami akan semakin bertumbuh dalam iman kami. Bapa kami di dalam sorga, kami doakan untuk bangsa kami, pemerintah kami, kiranya Tuhan berkati bangsa dan negara kami ini, supaya kami tetap aman memuji Tuhan. Berkati pemerintah kami dengan kuasa-Mu, mereka boleh melaksanakan tugas mereka. Dan kiranya di tengah-tengah pandemi karena virus corona, kami semua tetap sehat dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah syafaat kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari guru-guru sekolah minggu. Kepada Bapak Ibu Guru dipersilahkan. Demikianlah persembahan pujian bersama yang telah kita dengarkan. Semoga melalui persembahan pujian tadi dapat membawa berkat dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Pak Guru Juan dan teman-teman. Tapi sebelum itu adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kakak persilakan kita untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita memuji Tuhan dari pujian kita, kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku.
teman-teman dipersilakan. Cocok itu. Gimana tadi ini? Mantap sekali anak kecil. Dia bekerja seperti besok, Fir. Sekarang, kan besok. Bilang sama ibu. Mas, kenapa, Kak? Masa tidak punya? Tadi tuh hari Jumat Pak Pendeta bawa firman tuh. Gimana? Waktu kita ibadah sekolah minggu, hari Jumat. Kenapa, Kak? Masa Bapak bilang meninggal gitu lagi? Gitu. Kalau itu Tuhan Yesus baiknya. Kau tahu, mendalam sekali itu sama Tuhan Yesus. Dia kasih sembuh orang, dia terima anak kecil. Bagaimana saya, Bapak bilang, Bapak Pendeta bilang, kalau Tuhan Yesus itu sayang sama kita semua. Tapi waktu hari Jumat, Bapak bilang meninggal katanya. Ya memang tidak sedih. Sedih, Bu. Itu tidak benar. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya? Wah, luar biasa. Aku yakin banyak dari adik-adik sekolah minggu yang dalam keadaan sehat. Luar biasa. Tepuk tangan. Ya, mungkin ada adik-adik sekolah minggu yang sementara kurang enak badan atau lagi sakit. Tidak apa-apa. Cepat sembuh ya. Ya. Tapi ngomong-ngomong, Pak Guru lagi capek. Jadi tadi ada 3 anak sekolah minggu, mereka lari-lari ke Pak Guru. Pak Guru lagi kerja-kerja, tiba-tiba mereka datang mau tanya tentang Tuhan Yesus. Ada adik-adik sekolah minggu lihat mereka tadi? Ya, itu tadi mereka 3 perempuan, namanya Putri, Indah, dan Lin. Ya, jadi rupanya si Putri dan si Indah, mereka tadi lagi dalam keadaan sedih. Kenapa mereka bisa dalam keadaan sedih? Ya, karena hari Jumat kemarin mereka rupanya dengar kalau Tuhan Yesus sudah meninggal, sudah mati di kayu salib. Jadi mereka dalam keadaan sedih. Tapi tiba-tiba satunya lagi datang, namanya Lin. Dia bilang kalau hari ini Yesus sudah bangkit dari kematiannya. Itu dia, makanya mereka dari tadi bingung. Makanya mereka lari-lari ke Pak Guru dan Pak Guru jelaskan. Nah, jadi Pak Guru rasa Pak Guru juga harus kasih tahu ke adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Apa yang terjadi hari ini? Nah, jadi hari Jumat lalu kita sudah dengar kalau Tuhan Yesus mati di apa ini? Di kayu salib. Itu yang membuat mereka sedih. Karena mereka itu sudah sayang sama Tuhan Yesus. Pak Guru juga yakin kalau adik-adik sekolah minggu sayang
Tuhan Yesus dan sudah dengar kalau Yesus mati di kayu salib hari Jumat kemarin. Nah, adik-adik sudah belajar. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa. Dosa siapa? Dosa Pak Guru, dosa Ibu Guru, dosa adik-adik sekolah minggu. Nah, seharusnya kita semua yang mati karena dosa kita. Tapi Yesus yang menggantikan kita. Ya, kematiannya di atas kayu salib itu mematikan kematian kita selama-lamanya. Tetapi bagaimana kita bisa betul-betul percaya atau yakin kalau kematian Yesus itu betul-betul untuk kita? Ada yang tahu? Nah, jadi ada salah satu bukti yang buat kita yakin kalau kematiannya itu betul-betul bisa kita percayai. Salah satu buktinya adalah yang terjadi hari ini, yaitu kebangkitannya. Nah, Yesus sebelum disalibkan sudah pernah bilang ke murid-muridnya kalau anak manusia itu siapa? Yesus sendiri. Yesus anak manusia harus disesah, harus disalibkan, tapi akan bangkit. Yesus sendiri yang bilang. Nah, Jumat kemarin kita sudah dengar kalau Yesus memang betul-betul mati, dibunuh di mana? Di kayu salib. Tapi apakah di hari yang ketiga dia bangkit? Jawabannya adalah ya. Yesus betul-betul bangkit di hari ketiga. Nah, apa yang Yesus bilang tentang dirinya dulu, kalau dia harus mati kemudian akan bangkit di hari ketiga adalah benar. Adik-adik tahu ceritanya? Ada di dalam Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12. Kenapa Guru mau cerita singkat saja? Nanti yang bisa membaca nanti bisa baca sendiri di ayat-ayat tadi. Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Ya, jadi dulu itu ada ibu-ibu. Nah, kalau di Alkitab bilangnya perempuan-perempuan. Perempuan-perempuan ini adalah pengikut Yesus. Nah, yang di hari ketiga setelah kematiannya Tuhan Yesus, sekarang mereka membawa rempah-rempah ke kubur Yesus. Kubur Yesus saat itu bagaimana? Bentuk gua dan ada bentuknya itu batu yang besar. Tapi saat mereka datang, mereka heran. Mereka lihat itu penutupnya batu yang besar yang menutup pintu gua itu sudah bergeser, berpindah tempat. Mereka heran, jadi mereka cepat-cepat masuk ke dalam. Nah, saat mereka masuk ke dalam, lebih heran lagi mereka. Mereka bilang, hah? Kosong? Ya, mereka heran karena di dalamnya itu sudah kosong. Mayat Yesus yang mereka cari sudah tidak ada. Mereka heran. Kenapa pintunya tadi terbuka? Dan saat mereka masuk, kenapa mayatnya Yesus sudah hilang? Mereka heran. Mereka bilang, siapa kok dong yang curi ini mayatnya Tuhan Yesus? Nah, tapi tiba-tiba saat mereka heran di dalam, muncul siapa? Malaikat. Nah, tiba-tiba berdiri malaikat. Malaikat itu pun bilang kepada mereka, kenapa kalian mencari dia? Mencari siapa? Yesus. Kenapa kalian mencari Yesus? Kata malaikat. Dia ini sudah bangkit. Malaikat bilang begini, ingat apa yang dia pernah bilang, kalau dia akan mati, anak manusia harus mati. Tetapi pada hari yang ketiga dia akan
dia akan bangkit. Nah, pada hari itu adalah hari ketiga dan Yesus betul-betul bangkit. Buktinya apa? Kubur kosong. Nah, itu dia di sekolah minggu. Jadi kebangkitannya itu membuktikan kemenangan Yesus atas kematian. Luar biasa kan? Luar biasa. Jadi kebangkitannya itu membuat kita betul-betul yakin bahwa Yesus telah mati untuk kita dan Dia telah menyelamatkan kita. Dia telah mematikan dosa-dosa kita. Nah, jadi sekarang adik-adik sekolah minggu sudah tahu kalau Yesus sudah mati untuk menebus dosa kita dan buktinya adalah kuburnya sudah kosong. Nah, sekarang Pak Guru mau ajak kita semua menyanyi Anak Allah Yesus namanya. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Ya, mari kita menyanyi secara bersama-sama. Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong buktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Tak gentar karena Tuhan Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Tak gentar karena Tuhan yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ya, jadi adik-adik sekolah minggu sudah tahu bahwa kubur kosong untuk membuktikan bahwa Yesus telah bangkit, dan itu juga membuktikan kalau kita sudah menang atas dosa-dosa kita. Nah, itu dia sedikit cerita firman Tuhan dari Pak Guru. Mari kita tutup dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur karena melalui anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mati hari lalu, dan sekarang kami sudah tahu bahwa Dia sudah bangkit, dan itu membuktikan bahwa kami sudah menang karena Yesus. Terima kasih untuk pengorbanan anak-Mu dan untuk cerita firman Tuhan yang sudah disampaikan. Hamba berdoa supaya adik-adik sekolah minggu dapat mengingat ini dan juga dapat mempercayai kebangkitan Tuhan Yesus. Hamba serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, dadah. Adik-adik sekolah minggu, saat ini kita mau beri persembahan kita. Adik-adik siapkan persembahannya ya. Sambil kita kumpulkan persembahan, kita menyanyi Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah
anak-anak di rumah semua lipat tangannya, tutup matanya, kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, saat ini kami boleh dapat mengikuti ibadah dengan baik, boleh dapat memuji Tuhan, boleh dapat mendengarkan firman Tuhan, biarlah kami boleh dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami bersyukur atas apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami telah membawa persembahan kami, biarlah persembahan ini boleh dapat kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, dan senantiasa boleh dapat menjadi ukupan yang harum bagi nama Tuhan. Berkati juga ya Tuhan untuk kami yang sudah memberi, biarlah Tuhan berkati dalam kehidupan kami masing-masing, agar kami boleh dapat terus mengasihi Engkau dan mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, lanjut ibadah kami serahkan di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebentar doa berkat akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Sri Sertiati. Kakak persilakan adik-adik sekolah minggu yang di rumah untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita menyanyi pujian kita, Tuhan selalu menolong. Akan selalu mengganti, kasih Tuhan tetap abadi.
Ya baik anak-anakku, kita mau mengakhiri ibadah kita, semua berdiri dengan baik, kita mau berdoa, kita berdoa. Terima kasih kepadamu Tuhan untuk pertolonganmu dalam ibadah kami dari awal sampai pada saat ini. Kiranya Tuhan terus memberkati anak-anak kami sekalian, bahkan menjalani kehidupan mereka 1 minggu ke depan ini, pemeliharaan sempurna Tuhan akan nyatakan kepada mereka. Dan akhirnya kami mohon berkat-Mu ya Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita, yang kita peringati hari kebangkitannya pada hari ini, dan persekutuan di dalam tuntunan Roh Kudus akan memberkati hidup kamu sekalian, menyertai kamu menjalani hidupmu saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Demikianlah rangkaian ibadah Paskah kita pada hari ini. Terima kasih untuk ketenangan adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Selanjutnya bersama-sama kita akan mendengarkan sambutan dan pengumuman berturut-turut akan disampaikan. Yang pertama dari Panitia Hari Besar Gerejawi 2021 yang sebentar akan disampaikan oleh Ibu Sari Wahyuni, dan dari pengurus Persekutuan Sekolah Minggu Gereja Kibait Jemaat Dirgantara yang sebentar akan disampaikan oleh Ibu Guru Vivi. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu ada sukacita di dalam hati kita. Di hari yang spesial ini, Panitia Hari Besar Gerejawi tahun 2021 mengucapkan Selamat Paskah. Semoga selalu ada sukacita karena Yesus sudah menebus dosa kita. Tetap semangat, cinta Yesus, cinta orang tua, cinta sesama, taat beribadah, semangat belajar untuk meraih cita-cita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu, selamat Paskah kepada semua anak-anak sekolah Minggu Gereja Kibait yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan ya, pada pagi hari ini ibadah kebangkitan kita boleh berjalan dengan baik, dan juga acara Paskah Persekutuan Sekolah Minggu untuk tahun 2021 boleh berjalan dengan baik. Baik ibadah Jumat Agung waktu hari Jumat, dan hari ini adalah ibadah kebangkitan. Puji Tuhan bahwa semua boleh berjalan dengan baik. Kita boleh merayakan Paskah pada tahun ini semua karena pertolongan Tuhan. Ibu Vivi ingat ya, tahun lalu 2020 kita tidak sempat melaksanakan ibadah Paskah karena saat itu awal-awal pandemi ya. Jadi kita belum sempat beribadah. Puji Tuhan, tahun ini Persekutuan Sekolah Minggu Gereja Kibait Jemaat Dirgantara boleh merayakan Paskah semua karena pertolongan Tuhan. Selaku pengurus Persekutuan Sekolah Minggu, saya mengucapkan terima kasih yang pertama kepada guru-guru sekolah minggu atas perhatian dan kerjasama kita bersama dalam mempersiapkan acara Paskah kita tahun ini, baik ibadah Jumat Agung maupun ibadah kebangkitan pada hari ini. Tuhan memberkati kita bersama-sama dalam perjuangan kita masing-masing, dalam kehidupan khususnya dalam pelayanan yang Tuhan percayakan di tengah-tengah jemaat Tuhan dalam bidang sekolah minggu. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada keempat gembala Gereja Kibait Jemaat Dirgantara yang tetap mendoakan kami, mendukung dan mendampingi kami guru-guru sekolah minggu dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan, khususnya dalam bidang sekolah minggu. Tuhan memberkati hambanya dalam keluarga juga dalam pelayanan. Yang ketiga, saya mengucapkan terima kasih kepada semua anak-anak sekolah minggu Gereja Kibait Jemaat Dirgantara yang tetap setia mengikuti ibadah walaupun dari rumah masing-masing. Tuhan memberkati adik-adik dalam kehidupan juga dalam perjuangan pendidikan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua dan seluruh jemaat Gereja Kibait Dirgantara yang tetap mendoakan dan mendukung kami guru-guru sekolah minggu, khususnya dalam menata pelayanan di bidang sekolah minggu di tengah-tengah masa pandemi sampai saat ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim multimedia yang tetap memfasilitasi kami, guru-guru sekolah minggu dalam mempersiapkan pelayanan sekolah minggu setiap minggunya.
Terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada PHBG 2021 yang juga tetap mendukung kami, guru-guru sekolah minggu dalam pelayanan kami, khususnya mempersiapkan Jumat Agung dan Kebangkitan. Pengumuman dari saya pada hari ini bahwa yang pertama, ibadah kebaktian doa hari Jumat akan dilaksanakan pada pukul 5 sore seperti biasa ya. Jadi adik-adik mengikuti dari rumah masing-masing supaya adik-adik sekolah minggu semua tetap setia mengikuti ibadah doa dari rumah masing-masing. Yang kedua, ibadah kita pada hari Minggu tetap dilaksanakan seperti biasa dari rumah masing-masing dimulai 8:30 pagi. Kiranya adik-adik sekolah minggu memperhatikan dan ketika mengikuti ibadah, semua adik-adik sekolah minggu sudah berpakaian yang rapi ya, menyiapkan hati, menyiapkan Alkitabnya, juga persembahannya, supaya tidak jalan-jalan lagi waktu ibadah. Oke? Pengumuman yang ketiga, hari ini dalam rangkaian Paskah, guru-guru sekolah minggu dan persekutuan sekolah minggu menyiapkan basar ya. Basarnya menu ayam goreng. Jadi adik-adik sekolah minggu bisa ingatkan papa dan mamanya supaya berpartisipasi dalam basar sekolah minggu hari ini. Oke? Nah, pengumuman yang terakhir, dalam rangkaian Paskah kita tahun ini, pengurus dan guru-guru sekolah minggu akan memberikan bingkisan Paskah kepada anak-anak sekolah minggu yang selama ini mulai dari bulan Januari sampai bulan Maret mengikuti ibadah dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu gurunya dalam tayangan ibadah setiap hari Minggu. Oke, jadi yang melakukan tugasnya dan mengirimkan video dan foto kreativitasnya dalam rangkaian Paskah tahun ini, pengurus dan guru-guru sekolah minggu akan memberikan bingkisan Paskah. Oke, siapa yang beruntung? Ibu Vivi akan sebutkan namanya ya. Waktu tanggal 31 Januari, pada saat itu Ibu Vivi bercerita tentang Hagar dan Ismail. Ibu Vivi memberikan tugas menghafal dari Mazmur 121 ayat 7. Yang mengirimkan videonya ada 3 orang. Yang saya sebutkan namanya, maju ke depan ya. Yang pertama Fani dari sektor Pastori Besar. Silakan. Ya, kita beri tepuk tangan ya. Silakan sayang. Yang kedua Selin dari Pastori Besar. Oke, yang ketiga Kristabel dari Pastori Kecil. Mana aplausnya? Oke. Ya, ini yang mengirimkan videonya ditayangkan pada tanggal 7 Februari yang lalu. Oke. Berikutnya, tanggal 7 Februari ketika Pak Guru Juan bercerita tentang Nuh yang diselamatkan ya bersama dengan keluarganya, Pak Guru Juan memberikan tugas menghafal juga dari Mazmur 121 ayat 7. Oke, ada 4 orang yang mengirimkan video menghafalnya. Yang pertama, Nora dari sektor Pastori Kecil. Oke, mari kita beri aplaus ya. Silakan sayang. Ya. Yang kedua, Kenso dari sektor Pastori Besar. Mana Kenso? Oke. Yang ketiga, Bams dari sektor gereja. Oke, kita beri aplaus ya. Yang keempat, siapa ya? Asel dari sektor Pastori Besar. Oke. Jadi 7 orang yang mengirim video menghafalnya.
Ibu Vivi boleh tes kah? Masih dihafal tidak? Masih tidak? Oh, Krista bilang sedikit. Masih? Coba kita tes, coba. 1, 2, 3. Mazmur ayat tuh. Weh pintar, mari kita beri aplaus tahu, weh ternyata masih diingat padahal sudah 2 bulan berlalu. Oke, nah kita akan lanjutkan ya. Selanjutnya ketika Ibu Natalia bercerita tanggal 28 Februari, Ibu Natalia bercerita tentang Musa diselamatkan dalam, Musa diselamatkan di mana? Ada itu yang gambar-gambar keranjang itu, apa? Dalam air, oke. Ibu Guru Nata memberikan kreativitas ya. Oke, yang mengirimkan kreativitasnya adalah yang pertama Kristabel dan Aditya. Tapi Kristabel sudah ada di atas. Aditya, silakan Adit. Tepuk tangan dulu tawa untuk Adit. Iya. Adit turun nak, di sini nak, boleh, di sini nak, pintar. Iya di sini nak, menghadap ke depan nak, menghadap ke depan, lihat. Ya oke, tepuk tangan dulu untuk Adit, oke. Berikutnya Aurel dan Ivana, silakan sektor pastori kecil dan pastori besar. Oke, yang ketiga adalah teman kita Linkan ya, Bu Vivi salah. Jadi Linkan juga mengirimkan video kreativitasnya, cuman hari ini Linkan tidak hadir, jadi Linkan boleh datang di gereja bersama dengan mamanya mengambil bingkisan Paskahnya ya, Ibu Vivi titip di gereja. Oke? Masih ada satu lagi tugas. Siapa yang ingat waktu tanggal 7 Maret, Ibu Messi bercerita tentang apa? Yesus memberkati anak-anak. Oke, Ibu Messi memberikan tugas, ada dance ya, ingat. Oke, lagunya apa judulnya itu? Jesus Love Me. Kita sudah lihat bagaimana Krista dengan Adit ya memberikan contoh dance waktu itu. Yang mengirimkan videonya ada 4 orang ya. Yang pertama Ivana dari sektor pastori kecil, sudah ada di depan ya. Berarti 2 kali Ivana, sama dengan Kristabel ya. Berikutnya Selin dari pastori kecil. Kita tepuk tangan dulu untuk Selin. Silakan nak. Di sana nak, di ujung sini. Selin, ya. Oke, berikutnya Erli dan Evander. Silakan sayang, kita tepuk tangan dulu. Oke. Boleh di sana nak. Oke, mari kita beri aplaus dulu ke 14 teman kita yang hari ini mendapatkan bingkisan Paskah dari pengurus dan guru-guru sekolah minggu. Buat anak sekolah minggu yang belum dapat, supaya mengikuti ibadah dan memperhatikan ketika Bapak dan Ibu gurunya memberikan tugas di rumah. Oke? Nah, bingkisan Paskah hari ini akan diserahkan oleh Ibu Guru Alfrita, disilakan. Tepuk tangan dulu ya. Oke. Berikutnya Selin Tawa.
Kristabel. Oke. Selanjutnya Nora. Mana Nora? Ini tahu Bu Guru? Oke, berikutnya Kenso. Oke, kita beri aplaus dulu ya buat ke-14 teman kita yang mendapatkan bingkisan Paskah lewat Paskah pada tahun 2021. Nah, dalam pengumuman dalam ibadah minggu lalu, Pak Guru Wilson dan Ibu Guru Ingrid memberikan informasi kalau dalam rangkaian Paskah Sekolah Minggu juga tahun ini kita mengadakan lomba menghias telur. Oke, nah hari ini kita akan saksikan bersama-sama siapakah teman-teman kita yang sudah mengirimkan video menghias telurnya. Oke, mari kita saksikan yang berikut ini. Nah, bagi teman-teman
adik-adik sekolah minggu yang sudah mengirimkan videonya, juga disediakan bingkisan Paskah ya. Jadi bingkisan Paskahnya boleh diambil hari ini di gereja. Ibu Vivi titip di Pak Guru Wilson ya. Boleh ambil di gereja, bisa menelpon Ibu Pendeta Yohana atau menelpon Pak Guru Wilson ya untuk mengambil bingkisan Paskahnya. Oke, itu mungkin yang kami sampaikan dari pengurus sekolah minggu pada saat ini. Kami dari Persekutuan Sekolah Minggu Gereja Kibait Jemaat Dirgantara mengucapkan Selamat Paskah 2021. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.